Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD. Dan video ini itu untuk melanjutkan update pada hari Jumat kemarin. Dan kalau kalian perhatikan ya untuk video update yang minggu ini itu kita akan melakukan analisa mulai dari time frame daily-nya. Ya, mulai dari time frame daily kita perhatikan di sini bahwa ada penekanan dari si pihak buyer itu sendiri. Yang dimana kalau kalian lihat ada video update yang kemarin, ya pada hari Jumat ya, itu kan saya ada katakan bahwa si harga candle close ini yang hari Kamis itu close di bawah low yang sebelumnya di sini di tanggal 15 Juni. Ya artinya akan ada pelanjutan tren ke bawah atau ada tekanan lanjutan dari si pihak seller itu sendiri. Dan poin lainnya di dalam video yang update kemarin itu saya ada katakan juga bahwa untuk entry buy yang paling safe itu ada di 1786. Sebenarnya kan kemarin ada juga di 17800 ya sama 1795. Cuma saya tidak entry di sana karena bagi saya seperti yang saya jelaskan itu adalah weak support atau weak demand ya. Jadi tidak fresh. Sedangkan saya menunggu di area 1786 itu sebagai area fresh supportnya. Dan juga bisa dikatakan area ini terakhir disentuh itu pada tanggal sekitar 16 Mei 2022. Yang artinya ketika harga balik ke sini dan melakukan retest kembali, maka harga itu akan lebih cenderung atau lebih potensial untuk naik ke atas kembali. Ya, dan memang benar ya, kemarin harga sempat turun ke bawah, kemudian dan naik kembali ke atas. Dan pada hari Jumat kemarin itu yang paling rendahnya itu ada di 1784,5. Jadi bagi kalian yang ada menonton di video update hari Jumat kemarin, saya katakan selamat kepada kalian semua karena kalian sudah melakukan yang terbaik ya untuk entry di area 1786. Karena emang area 1786 itu sudah saya katakan juga dan sudah saya infokan bahwa saya secara pribadi menanti atau menunggu harga itu sampai di sini baru saya akan melakukan buy di XOUSD ini. Ya untuk saat ini jika kalian masih belum close di 1786 ini masih nahan buy, saran saya untuk set BE aja atau big event point. Ya kalau kalian belum paham itu BE mungkin sebutannya itu sebagai SL plus. Jadi kalian menggeser SL kalian ya, misalkan ini. Contoh kita entry di 1786 ya. Contoh kita entry di sini 1786. Kan contohnya berarti kan SL kita itu di 1782 lah contohnya. Nah, begitu harga sudah running ke atas ya, ke atas buy kita, kemudian kita dalam posisi profit, kita geser SL kita ini dari 1782 ke 17 misalkan ke 1790. Nah, ini disebut sebagai SL plus atau sebagai big event point. Nah, ini bisa kalian geser untuk mengamankan posisi supaya jika sewaktu-waktu harga ini berbalik lagi ke bawah, kita sudah aman posisinya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai zero risk trading. Oke? Jika kalian belum paham, nanti kalian bisa tanya di kolom komentar untuk SK atau BE plus ini. Nanti akan saya bantu jawab juga di sana untuk penjelasannya ya. Kemudian kalau kita perhatikan secara daily-nya, ini yang membentuk pin candle ya, atau bisa dikatakan sebagai hammer yang artinya isi dari si daily ini itu adalah si buyer semua. Jadi si seller ini mati. Nah, si shadow yang berwarna merah yang berwarna hijau ini ya di si lower shadow-nya ini menunjukkan area kekuasaan seller ya dari harga nih kalau kalian perhatikan dari sini nih dari harga 1807 sampai terendahnya itu di 1804 itu area seller semua tadi ya. Berarti kan artinya si tadi candlestick ini tadinya berwarna merah seperti ini. Kemudian pada saat masih candle running tuh di close di warna hijau sini atau di zone hijau di 1809,4 yang artinya ini sudah dilawan atau si seller ini sudah dimakan habis oleh si pihak buyer itu sendiri. Kalau begini itu sebenarnya untuk potensi naiknya itu kuat ya karena memang ini posisinya si seller ini ngelawan. Dan kalau kita perhatikan lagi, ya kenapa dia cenderung pullback di area sini? Kalau kita tarik garis trend line di daily-nya,
itu mulai dari tanggal 20 Mei dan tanggal 14 Juni ya sampai tanggal 1 Juli itu dia masih berada di trendline downtrendnya ini. Jadi si trendline ini sebagai patokan ya bahwa si XOUS itu masih berada di trendline downtrendnya dan sebagai area support downtrendnya itu sendiri. Nah untuk saat ini kalau terdekatnya itu untuk resistennya itu ada di trendline yang ini, yang atas ini ya. Jadi kalau misalkan dia break dari demand ini atau supply ini, terus dia naik ke sini, itu dia harus break dari area trend ini, baru dia bisa untuk lanjut naik harga lagi ke atas. Tapi selama dia belum bisa, maka dia akan lanjut untuk turun ke bawah lagi. Kemudian ada beberapa area penting yang harus saya jelaskan di sini dan memang harus kalian perhatikan. Oke, kita masuk ke time frame 4 jam. Di sini kita analisa dengan menggunakan time frame 4 jam ya. Oke, di sini kita perhatikan trend line yang 4 jam itu tadi ini ya, ini udah valid ya untuk trend line-nya, ini udah benar. Ini trend line pertama terbentuk, ini retest kedua, dan ini retest yang ketiga. Ini yang ketiga ini yang kemarin ya, tanggal 1 Juli. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk yang atas ini, trend line-nya ini pertama itu di tanggal 16 Juni. Sorry. Di 16 Juni, terus di area di tanggal 22 Juni ya. Kemudian di tanggal 23 Juni dan kemudian di tanggal 27 Juni. Nah, kalau kita perhatikan kembali di sini, ya kalau kita perhatikan ada beberapa area penting yang harus kita lihat. Yang pertama itu di sini di 1807 sampai 1811 karena ini adalah area perbatasannya dia. Ya, terus yang kedua itu di area 1822 sampai 1825 dan yang paling penting itu di 1817 ini. Kenapa 1817 ini penting? Kalau kalian lihat di sini, ya 1817 itu ini adalah area perbatasannya dia juga. Jadi selama harga itu berada di bawah 1817, maka si harga dari XOUSD ini akan cenderung untuk retest ke bawah sideways ya, sideways sampai di area 1807. Jadi lumayan nih 10 poin nih dari 1817 ke 1807. Dia itu akan cenderung sideways di area sini sampai dia bisa break baru dia lanjut ke 1825-nya. Dan kalau kita lihat lagi di sini untuk 1807 itu persis ada di area demand-nya dia yang ini. Jadi nanti pergerakannya kalau dia mau retest ke sini itu akan seperti ini. Nah, dia sideways dulu, kalau dia mau break dia baru ke sini. Ini adalah next supply-nya dia di 1822 sampai 1825. Nah, ini perlu kita perhatikan juga nih, dia break apa enggak. Kalau dia break dari sini, artinya pergerakan itu akan lanjut ke atas ya, karena kalau kita perhatikan juga secara pin candle, secara candle daily itu membentuk pin candle hammer yang artinya itu isinya buyer semua ya. Maka kita bisa lihat untuk skenario pertama itu lebih cenderung naik ke atas. Hanya saja dia harus bisa break dari height yang ini di 1822 sampai 1825. Jadi kalau dia belum bisa break dari height ini, maka harga akan turun kembali lagi ke 1817 untuk melakukan retest. Lalu untuk target keduanya itu ada di 1807 sampai 1811 ini. Karena ini syarat ya untuk break naik ke atas, tapi kalau dia nggak break dari height yang ini, maka dia akan lanjut ke bawah kembali atau melakukan downtrend kembali ke sini. Sini ya. Kalau dia nggak break soalnya ini kan height yang sebelumnya. Syarat harga untuk bisa naik itu dia harus break dari height yang sebelumnya dan emang kalau kita perhatikan height terdekatnya itu ada di 1822 sampai 1825. Kemudian untuk misalkan dia break dari atas ini, maka kita lihat di sini ini tuh ada trend line, bukan trend line, ini ada supply zone yang masih cukup fresh ya. Kalau saya perhatikan ini masih cukup fresh di harga 1835 sampai 1840. Nah, ini adalah area yang bisa kita bisa jadi target kita kalau dia break dari area trendline ini. Dan di sini juga ada area resisten. Ya, ini target tertingginya nih. Ini target terdekatnya itu ada 1830. Ya, kalau dia nggak break dia akan turun naik ke bawah sini. Mungkin dia akan retest dulu ke bawah sini baru dia nanti akan naik lagi ke atas sini. Kalau untuk skenario turun, ya untuk skenario turun misalkan dia nge-break area sini, ya ini kan area supply dia saat ini, ini kan area compression kalau kita perhatikan di sini. Bukan compression, ini adalah area support di support become resistant, yang artinya
Si harga ini ya dia hanya melakukan retest kembali ke area sini, terus kemudian dia lanjut turun ke bawah lagi, melakukan retest di area demand low time frame demand-nya itu di 1784 sampai 1786. Untuk target pertamanya itu ada di 1798, lalu target keduanya itu di bawah sini. Nah, ini untuk skenario turunnya, tapi karena sekali lagi kita lihat dari daily candle-nya itu bullish atau hammer, maka pergerakan untuk Senin nanti itu akan cenderung naik ke atas. Itu kalau pandangan pribadi saya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si XOUSD ini. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang penjelasan saya mohon maaf karena ini adalah pandangan pribadi saya yang saya coba sharingkan kepada kalian semua. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam melakukan analisa teknikal secara di pair XOUSD ini, dan semoga bisa menjadi referensi juga untuk kalian semua ya. Tetap harus dianalisa kembali dengan menggunakan analisa kalian masing-masing. Karena analisa ini bisa digunakan secara general atau secara umum. Baik itu di time frame kecil sampai di time frame besar sekalipun. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.